Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok 4 e-bisnis yang beranggotakan 9 orang. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu ERP. Langsung saja kita menuju ke slide yang pertama. Pembahasan tentang ERP. Apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sistem software di mana perusahaan guna mengkoordinasi semua sumber daya informasi dan aktivitas untuk proses bisnis untuk melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, dan penjualan. Dalam evolusi ERP mencakup beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu Material Requirement Planning atau MRP, merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahap kedua, Closed Loop MRP, merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyesuaian masalah, prioritas, dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Tahap ketiga, MRP 2, merupakan pengembangan dari Closed Loop MRP yang ditambahkan 3 elemen yaitu perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap keempat, ERP merupakan perluasan dari MRP2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Tahap kelima, Extended ERP atau ERP2, merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Modul ERP 1. Manufacturing 2. Supply Chain Management 3. Finansial 4. Project 5. Human Resource 6. Customer Relationship Management 7. Data Warehouse 8. Access Control 9. Customization 10. Modul operasi atau modul utama 11. Modul akuntansi atau modul finansial 12. Modul SDM. Bagian tips memilih ERP. Yang pertama, selection metodologi. Yang kedua, lisensi ERP. Yang ketiga, tingkat kesulitan ERP. Ketika Anda memilih software, Anda bisa membicarakan dulu dengan perusahaan agar bisa mengerti dan memahami bagaimana cara pengoperasian ERP ini. Karena setiap ERP pasti mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda. Yang keempat, teknologi dan fitur. Pastikan tenaga kerja bisa memahami teknologi-teknologi dan fitur yang ada di software ERP. Karena apabila belum memahami dan belum bisa beradaptasi, bisa berdampak negatif bagi perusahaan. Kemudian yang kelima, memperhitungkan anggaran dan kebutuhan. Karena untuk mengaplikasikan ERP, Anda membutuhkan biaya yang cukup besar. Selanjutnya, saya menjelaskan manfaat menggunakan ERP. Dari bagian yang pertama, yaitu integrasi data keuangan. Yaitu untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan. Dan yang kedua, standarisasi proses operasi. Apa itu? Yaitu merupakan menstandarkan proses operasi melalui implementasi best praktek sehingga terjadi meningkatkan produktivitas, penurunan efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Dan yang ketiga, ada standarisasi data dan informasi, yaitu melalui keseragaman pelapor terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Apa saja implementasi ERP?
1. Pemeliharaan program ERP. 2. Tentukan jenis perusahaan. 3. Perhatikan fitur yang tersedia. 4. Perhatikan reputasi developer tersebut. 5. Buat daftar. 6. Antisipasi perubahan. 7. Perubahan teknologi. 8. Perubahan proses bisnis dan perubahan kultur. Penyebab gagalnya ERP. Yang pertama yaitu waktu dan biaya implementasi melebihi batas. Yang kedua, preimplementasi tidak dilakukan dengan baik. Yang ketiga, strategi operasi tidak sejalan dengan business process design dan pengembangannya. Yang keempat, orang-orang tidak disiapkan untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru. Tanda-tanda kegagalan ERP. Di antaranya, yang pertama, kurangnya komitmen top manajemen. Yang kedua, kurangnya training dan pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya komunikasi. Keempat, software dan bisnis proses tidak cocok. Yang kelima, perhitungan waktu implementasi yang salah. Keenam, dan masih banyak lainnya. Baik, slide selanjutnya yaitu kelebihan ERP. Yang pertama, efisiensi dan produktivitas meningkat. Software ERP dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan Anda karena software ERP tidak hanya membantu Anda dalam mengerjakan kegiatan operasional berulang, tetapi juga akan mengerjakan secara otomatis sehingga tidak akan memiliki banyak waktu dan akan lebih fokus dalam mengerjakan hal yang lebih penting. Yang kedua yaitu membantu mengambil keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan hal yang penting dalam menjalankan perusahaan karena keputusan tersebut akan menentukan kemana arah perusahaan itu akan berjalan. Dan yang ketiga yaitu biaya manajemen dan operasional akan berkurang. Manajemen perusahaan bisa membutuhkan banyak biaya karena jumlah staf yang diperlukan juga banyak. Tetapi jika menggunakan software ERP akan bisa menghemat banyak biaya karena semua kegiatan tersebut dapat dikerjakan secara otomatis dengan cepat sehingga jumlah staf yang diperlukan juga akan berkurang. Dan yang keempat yaitu ada kolaborasi akan meningkat. Setiap perusahaan membutuhkan kolaborasi antara setiap departemen agar mencapai tujuan perusahaan yang lebih cepat. Tetapi hal sulit Anda lakukan jika Anda melakukannya secara manual karena itu departemen bisa menggunakan proyek departemen lain. Untungnya ERP dapat membantu itu. Baik, slide selanjutnya itu kekurangan software ERP, biaya yang sangat besar. Yang pertama, untuk mengaplikasikan software ERP sangat membutuhkan dana yang besar. Tentu ini tidak mengagetkan karena dari kontribusinya, kalau tahu harganya tidak sebanding dengan nilainya. Yang kedua, tanpa tenaga kerja sulit beradaptasi dengan keberadaan software ERP. Setiap perusahaan baru bisa membawa dampak positif dan negatif, tetapi untuk software ERP dampak negatifnya bisa cukup serius karena ada kemungkinan kalau tenaga kerja Anda masih belum bisa beradaptasi dengan keberadaan software ERP. Dan yang ketiga itu sistem yang lebih rumit. Dikarenakan software ERP ini dapat mengurus segala kegiatan perusahaan, maka ada kemungkinan kalau Anda memiliki kesulitan dalam mengoperasikannya, semenjak kebutuhan pelanggan lebih sedikit daripada yang diurus oleh software ERP. Dan yang keempat, yaitu ada terbatasnya konsumisasi dari perangkat lunak ERP. Dan untuk di slide terakhir ini, ada beberapa contoh software ERP yang saat ini beredar. Ada Dampier, SAP, Compiere, MFG Pro, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai contoh software ERP yang masih beredar, kalian bisa mencarinya lewat referensi sebuah buku bisnis ataupun juga lewat sosial media seperti Google dan YouTube.